Suaranya Ibu Emil bisa pakai device. Halo, masih belum begitu terdengar. Iya. Halo, silakan Bu Emil. Masih belum begitu terdengar suaranya. Ada echo ya? Alamat tempat tinggal Pak Zulhaidir di Desa Bumi Bumi, Oke, nomor HP-nya 0821 7831 41. Emailnya di zulhaidir@gmail.com. Oke, Pak Zulhaidir ini lahir di Palembang, istri dan 2 orang putra. Pada kesempatan kali ini, beliau akan menyampaikan materi tentang read aloud. Oke, apa saja yang bisa kita dapatkan ilmunya tentang read aloud. Baiklah, langsung saja kita kepada beliau, pada Pak Zulhaidir. Oke, terima kasih Ibu Emil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semangat pagi Bapak, Ibu, dan Ananda. Walaupun ini sore, masih kita tetap semangat pagi. Mudah-mudahan kita selalu diberi kesehatan. Dan yang sedang sakit, insya Allah segera diangkat oleh Allah penyakitnya. Amin. Ya Rabbal Alamin. Jadi hari ini di presentasi kami akan mempresentasikan tentang reading aloud. Nah, di sini ada, nanti saya tampilkan dulu ya, tentang reading aloud. Reading aloud atau dalam bahasa Indonesia membaca nyaring. Sudah tampil Bu Emil? Sudah. Ya, sudah tampil ya. Terima kasih Pak. Reading aloud atau membaca nyaring ini merupakan sebenarnya kegiatan sehari-hari kita, apalagi seorang siswa dan seorang guru. Akan tetapi dalam kehidupan sehari-hari sudah jarang sekali dilaksanakan. Banyak kita sudah membaca dalam hati.
dalam artian sudah mulai silent community. Kita membaca WA dalam hati, membaca koran dalam hati, membaca blog dalam hati juga, ya. Nah, jadi itulah mengapa saya mengangkat tema ini pada hari ini. Oke. Kita masuk ke awal dulu, yaitu pengertian dari membaca nyaring. Membaca nyaring adalah sebuah kegiatan dengan menyuarakan tulisan yang dibacanya dengan ucapan dan intonasi yang tepat. Nah, itu membaca ya, agar pendengar dan membaca dapat menangkap informasi yang disampaikan oleh penulis, baik berupa pikiran, perasaan, sikap, ataupun pengalaman penulis. Jadi kalau membaca nyaring ini beda ya dengan membaca sendiri. Kalau membaca sendiri itu hanya ditujukan sebentar ya, ada yang kita lanjutkan. Membaca nyaring ini ditujukan untuk orang lain, kita yang membacanya, sedangkan orang lain yang menyimak atau mendengarkannya. Kita lanjutkan yang kedua, yaitu tentang 10 manfaat membaca nyaring untuk anak. Nah, karena di sini kita fokuskan untuk anak. Mengapa? Karena waktunya terbatas. Sebenarnya manfaat ini membaca nyaring ini banyak sekali, baik untuk anak, untuk orang dewasa, ataupun untuk orang sebaya. Karena waktunya ini sangat singkat, kita dibatasi waktu. Saya bahas untuk anak saja. Yang pertama yaitu membangun motivasi atau rasa ingin tahu dan ingatan. Yang kedua, mengurangi stres pada anak. Jadi anak kita sudah banyak kegiatan, belajar online dan lain-lain. Dengan adanya kegiatan membaca nyaring ini bisa mengurangi stres pada anak. Membawa anak berimajinasi. Membangun kecintaan pada buku. Jadi sejak dini kita tanamkan kecintaan terhadap buku, karena buku ini sekarang ini seperti monumen. Di perpustakaan itu seperti monumen. Indah dilihat tapi jarang disentuh. Nah, dengan kita membaca nyaring ini, insya Allah anak-anak kita terbangun kecintaannya pada buku. Yang nomor 5, salah satu faktor pendorong anak berhasil dalam akademis. Keenam, meningkatkan keterampilan berbahasa. Ketujuh, membangun kedekatan dengan anak. Ya mungkin karena kita sibuk tiap hari kerja, anak sibuk belajar. Dengan membaca nyaring pada malam hari sebelum tidur, mungkin akan terjalin suatu kedekatan emosional dengan anak kita sendiri. Meningkatkan kreativitas. Yang kesembilan, mendorong kebiasaan membaca hingga dewasa. Jadi kalau sudah biasa mendengar orang membaca pada saat kecil, mudah-mudahan dewasanya nanti dia juga akan senang membaca. Dan yang terakhir, menunjukkan membaca kegiatan menyenangkan. Itu manfaat dari membaca nyaring. Nah, dalam hal membaca nyaring ada hal-hal yang perlu diperhatikan. Yaitu pertama, menggunakan ucapan yang tepat. Membaca dengan terang dan jelas. Menggunakan intonasi suara. Jadi pertama itu ucapan, jelas dan intonasi suaranya. Berikutnya posisi badan dalam posisi sikap yang baik. Jadi membaca itu posisi sikap yang baik. Jarak buku dengan mata itu 30 cm. Biasakan membaca dengan duduk, jangan baring. Karena kebiasaan kita ini belajar sambil berbaring, ya. Itu bukan kebiasaan yang baik ternyata. Kita lanjutkan lagi.
Menguasai tanda baca. Membaca dengan penuh perasaan dan ekspresif. Nah, ini masih ada lagi, yaitu membaca dengan tidak terbata-bata, mengerti memahami bahan bacaan, kecepatan tergantung pada bahan bacaan yang dibacanya. Selanjutnya, yaitu membaca tanpa harus terus-menerus melihat bahan bacaan. Berarti kita harus menguasai dulu apa yang kita baca. Jadi sebelum kita membaca nyaring, kita baca sendiri dulu, kita pelajari kira-kira apa yang akan kita sampaikan. Sehingga maksud dan tujuan dari isi si penulis bisa tersampaikan. Yang terakhir, membaca dengan penuh kepercayaan pada diri sendiri. Jadi dalam membaca itu seolah-olah kita sebagai perantara pesan dari penulis, dengan percaya diri kita membacakan kepada orang lain apa isi dari bahan bacaan. Nah, sekarang kita langsung masuk ke contoh cara membacanya nyaring. Let's do it. Di sini saya punya sebuah cerita ya yang berjudul Sebuah Kisah di Jalan Raya. Di situ dituliskan bukunya untuk usia 10 tahun ke atas. Nah, kita ini termasuk 10 tahun ke atas, mungkin masih bisa untuk membaca buku ini. Merupakan seri pendidikan moral yang diterbitkan oleh Pendidikan ID dan gratis. Jadi tidak menyalahi aturan kita membawakan komik ini selama untuk keperluan pendidikan. Kita mulai. Nanti tolong dikoreksi, mungkin rekan-rekan Bapak Ibu guru ataupun Ananda bisa membacanya lebih baik lagi. Nanti ada sesi sendiri untuk tanya jawab, dan kalau masih ada waktunya kita akan praktek untuk membaca nyaring ini. Kita mulai. Ada sebuah keluarga kecil yang sederhana yang terdiri dari ayah, ibu, dan 3 anak. Mereka masih kecil-kecil. Mereka adalah Pak Mono, Bu Mono, putra-putri mereka Hana, Hani, dan Hula. Setiap hari mereka berlima bepergian menggunakan satu sepeda motor. Satu anak di depan, satu anak di tengah, dan Bu Mono di belakang menggendong anak mereka yang masih bayi. Nah, ini sering terjadi di jalan raya, tapi ini luar biasa. Bonceng 5, biasanya bonceng 3 dan bonceng 4. Atau ada yang pernah juga melakukannya ini. Nah, kita lanjutkan ceritanya. Padahal sudah banyak tetangga yang mengingatkan Pak Mono bahwa yang dilakukannya adalah berbahaya. Nah, ini kata tetangganya ya. Hei Mono, tidak betul membonceng istri dan ketiga anakmu dalam satu motor. Itu sangat berbahaya. Mono, kau egois sekali. Kau dan istri memakai helm sedangkan anakmu tidak kau pakaikan helm. Setiap kali tetangga menasihatinya, Mono selalu menjawab dengan santai. Anak-anakku akan aman dalam penjagaanku, walau tidak pakai helm pun tak masalah. Tak apa-apa, toh selama ini baik-baik saja. Tenang saja, aku adalah pengemudi motor yang handal, mereka aman di tanganku. Sabtu itu, setelah hujan reda, Pak Mono membonceng istri dan ketiga anaknya pergi jalan-jalan ke pasar malam. Istrinya ingin berbelanja dan anaknya ingin bermain komedi putar. Ayo berangkat, hujan sudah mulai reda. Dan anaknya pun teriak, hore, hore. Akibat sisa hujan, jalanan pada hari itu sangat licin. Tiba-tiba di tengah perjalanan, Pak Mono kehilangan keseimbangannya.
Pak Mono dan keluarganya terjatuh di jalan. Ngingung, ngingung. Nah, itu bunyi dari ambulan. Orang-orang di sekitar datang menolongnya serta membawa mereka ke rumah sakit terdekat. Anak sulung Bapak menderita patah tulang dan harus digips. Paling tidak butuh 3 bulan untuk membuka gipsnya. Oke. Anak yang kedua masih belum sadar karena kepalanya terbentur aspal dan harus segera dioperasi. Sedangkan bayi bapak kita sedang berusaha mengeluarkan pecahan-pecahan kaca spion yang mengenai tangan dan kakinya. Wah, Pak Mono bilang, aku menyesal. Gara-gara keegoisanku, keluargaku harus menerima akibatnya. Selain itu, biaya pengobatan di rumah sakit ini mahal sekali. Dari mana aku mendapatkan uang sebanyak itu? Wah, bingung, biayanya mahal. Sudah bonceng 5 tidak ikut BPJS Bapak ini pasti. Terus tetangganya bilang, sudahlah Mono, hal ini sudah terjadi. Bersyukurlah keluargamu masih selamat. Setelah ini jangan lagi berboncengan 5 orang dalam satu motor. Benar, motor dirancang khusus untuk menampung 2 orang. Sangat berbahaya jika membawa lebih 2 orang di atas satu motor. Terus ada satu tetangganya lagi mengatakan, Mono, apa kau tahu bahwa kamu sudah melakukan pelanggaran hukum? Hal ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 loh. Aku tidak tahu, Mono ya. Hal itu sudah diatur dalam undang-undang. Yang jelas aku sangat menyesal, aku tidak akan melakukan hal itu lagi. Setelah siuman, Pak Mono dan Bu Mono berpelukan sambil menangis. Mereka menyesali kejadian yang baru saja terjadi. Nah, pelajaran yang bisa dipetik atau pesan moral dari bacaan ini yaitu penyesalan datangnya selalu terlambat. Dan juga kita harus selalu memikirkan resiko jika ingin berbuat sesuatu, jangan melanggar peraturan, dan terakhir jangan mengabaikan peringatan-peringatan yang disampaikan oleh keluarga dan teman-teman. Wah, ini tidak terasa ini waktunya sudah 20 menit ya dari yang dijadwalkan untuk presenter 20 menit. Kita langsung tutup saja, nanti dilanjutkan dengan sesi tanya jawab akan dipandu oleh presenter. Sebelum ditutup, adat Melayu ya, biasa kita akan tutup dengan sebuah pantun. Mengadadap di atas pena, anak dusun pasang belita, kalau tersilap tutur bicara, cemari dusun, maaf dipinta. Oke, kita kembalikan lagi ke moderator. Silakan Ibu Emil. Iya, bagus sekali ceritanya. Kami seperti didongengkan. Jadi read aloud ini membaca nyari. Ya, bukan berarti kita itu membacanya kuat-kuat, bukan Pak ya. Bukan. Iya Bu. Memahami cerita itu, cara membacanya agar lebih dapat sensenya gitu ya. Oke, kita lanjut ke sesi berikutnya. Kami buka untuk tanya jawab. Mungkin ada di sini peserta seminar yang ingin menanyakan sesuatu, kami persilahkan. Nah, ini sudah masuk di kolom chat Ibu. Ada beberapa pertanyaan sudah masuk itu. Saya bacakan Pak ya. Iya. Ini dari Ibu Yuliati Mulyana. Bagaimana memikat anak agar gemar membaca? Kita jawab satu-satu atau dibaca dulu semua pertanyaannya Pak? Satu-satu dulu ya, yang duluan jawab.
bertanya. Untuk memikat anak membaca, yang pertama yaitu kita dulu harus gemar membaca. Pertama itu ya kita dulu harus gemar membaca. Jadi kita memberikan contoh, misalnya di waktu senggang kita baca buka buku, atau sekarang bisa melalui tablet ataupun perangkat Android masing-masing, kita buka sebuah cerita, kita baca. Lama-lama anak tersebut akan terpikat. Mungkin dengan Jadi pertama untuk mengikat anak kalau menurut saya itu dari orang tuanya dulu memberikan contoh. Nanti insya Allah lama-lama anaknya akan tertarik untuk mengerjakan apa yang dilakukan oleh orang tuanya. Di selain itu kita memberikan buku-buku yang menarik dan lain-lain, itu masih banyak lain, itu salah satunya. Terima kasih Bu Emil. Lanjut ke pertanyaan kedua. pertanyaan kedua dari Ibu Mia Apriani. Hal-hal apa saja yang perlu diperhatikan guru dalam mengevaluasi kemampuan siswa saat membaca nyaring? Nah, ini peran guru, Pak. Oh iya. Menilai atau mengevaluasi kemampuan siswa. Silakan Pak Yul. Tadi sudah kita singgung sedikit hal-hal yang perlu diperhatikan dalam membaca nyaring. Bisa juga kita aplikasikan kepada siswa kita kalau kita profesi sebagai guru. Pertama itu yaitu intonasi, sikap waktu dia membaca, cara dia jedah pada saat tanda baca koma, titik, dan lain-lain. Setelah itu yang paling penting pada saat kita mengevaluasi, kita tanya teman-temannya, paham tidak apa yang diceritakan oleh siswa tadi di depan kelas misalnya, atau sekarang melalui aplikasi Zoom, paham tidak teman-temannya? Kalau paham, teman-temannya paham, berarti pesan yang dibawakannya sudah tersampaikan. Kalau walaupun intonasinya bagus, tanda bacanya bagus, tapi pesan tidak bisa disampaikan, itu harus menjadi catatan tersendiri kepada siswa tersebut. Terima kasih, Bu Emil. Oke, ya. Mungkin ada pertanyaan lagi nih. Silakan peserta minat, masih ada waktu. Mudah-mudahan Ibu Yuli dan Bu Mia paham apa yang sudah dijawab oleh narasumber kita. Ini masih ada waktu, Bu. Kalau ada yang mau bertanya langsung bisa raise hand. Coba kita cek. Ada 900 partisipan ini sudah. Iya, Pak. Iya, saya cek sini ada. Iya, ada 900 partisipan. Alhamdulillah. Iya. Karena tema Bapak ini menarik. Kebanyakan guru ini sepertinya yang ikut ini. Selanjutnya juga ini Bu Emil, untuk menambahi yang ditanyakan itu, saking pentingnya membaca nyaring ini, sekarang mulai tahun 2018 setiap tanggal 1 Februari diperingati sebagai Hari Membaca Nyaring Sedunia, atau istilahnya World Reading Loud. Itu saking pentingnya, karena kita sekarang ini membaca nyaring sudah mulai ditinggalkan, Ibu, Bapak, ya. Kita banyak baca dalam hati. Nah, seperti sekarang saya membaca pertanyaan-pertanyaan Mas ini dalam hati. Jadi keterampilan ini lama-lama hilang. Maka itulah banyak praktisi-praktisi bahasa mulai menggalakkan lagi untuk membaca nyaring ini. Betul sekali, Pak. Saat ini dengan gadget membaca sendiri, tidak lagi melakukan hal-hal yang seperti kita dulu, masih membaca buku atau ke perpustakaan. Sekarang sudah digantikan informasi dari gadget semua. Nah, kalau sudah ada tadi seperti kata Bapak tadi,
memperingati hari membaca nyaring tadi, mudah-mudahan akan ada lagi, digalakkan lagi di sekolah-sekolah, di lingkungan keluarga dulu yang membiasakan anak-anak untuk mau membaca. Oh ya, ini waktunya Ibu Emil, kita 2 menit lagi, mungkin bisa kita closing ya. Oke. Baiklah Bapak Ibu, karena waktunya sudah tidak membutuhkan lagi, kita melakukan tanya jawab. Jadi untuk partisipasinya kami serahkan ini kembali kepada host. Silakan Pak Iwan. Pak Iwan bisa meng-closing. Oke, terima kasih Ibu Moderator, Ibu Emilda Sapitri, dan juga presenter kita hari ini Pak Zul Haidir. Materi yang sangat menarik, reading aloud atau membaca keras, dan semoga kita bisa menarik pelajaran dari materi hari ini dan dapat kita terapkan untuk keluarga kita, lingkungan kita, dan siswa kita. Ya, terima kasih untuk para peserta. Kami mengucapkan mohon maaf jika ada kekurangan di dalam pelaksanaan webinar hari ini. Kami tutup webinar hari ini dengan mengucapkan Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin mengomentari Bapak Ibu hebat ya, ini Pak Iwan sebagai host ya. Kemudian Bu Imel moderator, dan ini presenter kita yang sangat fenomenal. Memang membaca itu penting ya, saat ini memang sekarang lagi gembar-gembarnya literasi membaca. Namun saya hanya mengomentari sedikit saja Bapak ya Ibu. Ini terkait dengan flyer, sudah menarik dengan background warna biru yang cerah. Dan itu memang paduan huruf yang sudah, kalau menurut saya, sudah bagus. Dan graduasi warna dengan kuning menarik. Nah, kemudian kalau dilihat dari kajian tadi, disimak lagi di tahap terakhir baru menarik ya, gregetnya keluar. Kenapa? Di situ dicontoh hilang. Maka itulah banyak praktisi-praktisi bahasa mulai menggalakkan lagi untuk membaca nyaring ini. Betul sekali Pak. Saat ini dengan gadget membaca sendiri, tidak lagi melakukan hal-hal yang seperti kita dulu, masih membaca buku atau ke perpustakaan. Sekarang sudah digantikan informasi dari gadget semua. Nah, kalau sudah ada tadi seperti kata Bapak tadi, memperingati hari membaca nyaring tadi, mudah-mudahan akan ada lagi, digalakkan lagi di sekolah-sekolah, di lingkungan keluarga dulu yang membiasakan anak-anak untuk mau membaca. Oh ya, ini waktunya Ibu Emil, kita 2 menit lagi, mungkin bisa kita closing ya. Oke. Baiklah Bapak Ibu, karena waktunya sudah tidak membutuhkan lagi, kita melakukan tanya jawab. Jadi untuk partisipasinya kami serahkan ini kembali kepada host. Silakan Pak Iwan. Pak Iwan bisa meng-closing. Oke, terima kasih Ibu Moderator, Ibu Emilda Sapitri, dan juga presenter kita hari ini Pak Zul Haidir. Materi yang sangat menarik, reading aloud atau membaca keras, dan semoga kita bisa menarik pelajaran dari materi hari ini dan dapat kita terapkan untuk keluarga kita, lingkungan kita, dan siswa kita.
Ya, terima kasih untuk para peserta. Kami mengucapkan mohon maaf jika ada kekurangan di dalam pelaksanaan webinar hari ini. Kami tutup webinar hari ini dengan mengucapkan Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Izin mengomentari Bapak Ibu hebat ya, ini Pak Iwan sebagai host ya. Kemudian Ya. Bu Imel moderator, dan ini presenter kita yang sangat fenomenal. Memang membaca itu penting ya, saat ini memang sekarang lagi gembar-gembarnya literasi membaca. Namun saya hanya mengomentari sedikit saja Bapak ya Ibu. Ini terkait dengan flyer sudah menarik dengan background warna biru yang cerah, dan itu memang paduan huruf yang sudah, kalau menurut saya sudah bagus, dan graduasi warna dengan kuning menarik. Nah, kemudian kalau dilihat dari kajian tadi, disimak lagi di tahap terakhir baru menarik ya, gregetnya keluar. Kenapa? Di situ dicontohkan